Presiden Joko Widodo meluapkan kejengkelan karena masih banyak produk-produk impor yang digunakan di dalam negeri mulai dari tempat tidur, rumah sakit hingga alat pertanian. Presiden tak habis pikir lantaran alat yang diimpor bukanlah produk canggih. Indonesia juga masih mengimpor rempah-rempah, lada hingga kelapa. Padahal Indonesia ini merupakan negara agraris. Apa sebenarnya yang salah? Mengapa produk impor begitu besar? Kami akan membahasnya bersama dengan juru bicara Menteri BUMN yang nanti akan bergabung bersama kami dan masih teruskan upaya untuk hubungi pemirsa. Namun saat ini sudah bergabung ada seorang ekonom yaitu ada Pak Derajat Wibowo. Selamat sore Pak Derajat. Selamat sore. Ya, Pak Derajat mengomentari ataupun menanggapi apa yang disampaikan oleh Presiden bahwa begitu besarnya angka impor kita untuk berbagai macam hal, mulai dari barang agraris sampai dengan barang yang bisa diproduksi Indonesia. Ya, memang itu kan sudah menjadi concern kita ya, dan saya dan teman-teman di Indef sudah dari sejak tahun 2000-an, sudah 20 tahun lebih teriak-teriak soal dominasi impor di perekonomian Indonesia gitu. Jadi bukan hal yang baru, justru mungkin yang ya menjadi pertanyaan mungkin terlambat, tapi lebih baik terlambatlah daripada tidak sama sekali gitu. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan Presiden, walaupun harapannya semestinya sudah lama begitu ya, akan tetapi ya mudah-mudahan apa yang disampaikan Presiden itu akan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem produksi dalam negeri. Karena yang menjadi masalah itu adalah negara ini sejak tahun 2000-an itu memang keberpihakannya kepada sistem produksi dalam negeri kurang. Itu yang harus kita akui. Jadi ya ini tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi memang kebijakan yang kita ambil setelah reformasi itu memang kurang berpihak kepada sistem produksi dalam negeri. Pak Derajat, tapi kalau dibiarkan bertahun-tahun, apakah memang secara kualitas, secara harga, barang-barang kita ini kalah bersaing? Jangan-jangan kalau impor bisa dapat lebih murah daripada local pride gitu Pak? Oh iya, memang kalau impor bisa dapat lebih murah. Jadi ada dua. Yang pertama itu untuk barang-barang teknologi rendah, itu adalah karena memang diproduksi di tempat lain jauh lebih murah. Bahkan jangankan yang pakai teknologi ya, yang barang pertanian saja ya, produk-produk pertanian seperti beras segala macam itu di tempat lain di Vietnam itu jauh lebih murah. Kemudian tapi yang cukup besar itu nilainya adalah produksi barang-barang teknologi tinggi. Jadi ketika Presiden menargetkan sekian ratus triliun itu harus dibelanjakan, tentu ya kita perlu cek apakah mungkin pengadaan barang pemerintah itu bisa mencapai sedemikian ya. Contohnya begini deh, konkretnya kita pakai angka ya. Belanja negara untuk tahun 2022 ini kan sekitar 1.700 triliun ya. Nah, itu yang terbesar itu ada di kementerian yang tiga besar itu biasanya pendidikan ya, kemudian ada lagi kepolisian, pertahanan, ya kesehatan. Ya. Nah, kalau kita lihat pengadaan barang dan jasa di kementerian itu, sebagai contoh kesehatan saja, Presiden kan mengatakan masa tempat tidur rumah sakit kita harus impor. Itu betul, cuman tempat tidur rumah sakit itu kan nggak banyak porsi pengadaannya. Untuk kesehatan yang terbanyak kita kemarin vaksin, ya, kemudian obat-obatan. Nah, vaksin obat-obatan itu bagian besar mungkin 90% lebih itu harus impor kita. Vaksin COVID kita harus 100% impor ya, dan yang paling besar kita belanjakan tahun kemarin ini kan untuk vaksin COVID ya. Kemudian Kementerian Pertahanan, Presiden mengatakan masa baju tentara saja impor, itu betul sekali ya. Tapi pertanyaannya kita juga mengekspor baju tentara, pabriknya juga di Solo yang terbesar itu nggak etis kalau saya sebutkan namanya ya. Kenapa misalkan pengadaan dari Solo sendiri itu apakah tidak terlalu besar atau bagaimana? Nah ini tentu perlu dicek. Cuma baju tentara itu porsinya nggak besar dari belanja Kementerian Pertahanan. Yang besar itu untuk beli senjata, untuk beli pesawat, untuk beli kapal dan sebagainya, itu semua kita masih harus impor ya. Kalau pistol mungkin kita bisa mengadakan, akan tetapi kan pengadaannya nggak banyak. Kepolisian juga demikian, alat-alat intelijen juga sebagian besar kita harus impor ya. Kemudian Kementerian Pendidikan memang banyak yang bisa dari dalam negeri, seperti pengadaan buku sebagainya, tapi akhirnya jadi berlebihan untuk
sebentar-sebentar ganti buku, sebentar-sebentar ganti buku. Oke, baik. Sementara yang untuk laboratorium itu sebagian besar juga masih diimpor. Jadi memang ada dua. Yang satu yang teknologinya rendah itu kita kalah bersaing. Yang kedua yang teknologinya tinggi kita nggak punya teknologinya. Nah disinilah perlu kehadiran negara untuk berpihak ya supaya yang teknologinya rendah itu kita bisa bersaing, yang teknologinya tinggi kita bisa kuasai. Oke, baik. Nanti akan kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Kami kembali saat lagi pemirsa. Dan sekarang pemirsa kami sudah bersama dengan Bang Arya Sinulinga. Bang Arya, sebetulnya kenapa sih impor itu begitu tinggi dan bahkan dari yang diimpor itu banyak diantaranya bisa diproduksi dari dalam negeri? Ya, ini kan bagus ya dari Pak Joko Erik, Pak Menteri kita. Kalau ada direksi atau yang memang belum membuat TKDN itu ya, maka ini kan jelas ya, tegas sekali Pak Jokowi untuk masalah TKDN. Memang dari data yang kita miliki ini ya, sekarang ini sudah ada mencapai 25 triliun kontrak yang ada di BUMN. Ini ya, yang udah laporan sama kita ya. Dari 64 triliun. Ya, jadi hampir dari kontrak-kontrak tersebut bisa dikatakan hampir 50-60% itu adalah sudah TKDN dari kontrak yang ada ya. Nah, tapi kan kita perlu tingkatkan lagi nih. Ini memang kejaran kita terus selama 2 tahun ini kita mengejar seluruh BUMN-BUMN untuk melakukan perubahan-perubahan gitu. Gitu Mbak. Bang Arya, tapi kalau sekarang komponen dalam negeri ini tadi Pak Derajat mengatakan masih kurang untuk kebutuhan domestik. Kita terkendala bahan baku, sistem produksinya juga jadi celah. Bagaimana Bang Arya? Juga bahwa di samping kita usaha terus untuk mengejar TKDN ini, di sisi lain yang masih impor, yang membuat kita memang mau nggak mau harus harus berusaha gitu. Contoh, saya kasih contoh, misalnya alumina untuk aluminium lah misalnya, masih impor dari Australia. Makanya sekarang kita udah masuk di daerah Kalimantan Barat untuk mulai membuat yang namanya pertambangan untuk pengadaan alumina. Ini yang kemarin dikejar betul oleh Pak Erik, sehingga dilakukan juga akhirnya ini ya, karena agak lambat dulu mereka, sekarang kita melakukan percepatan. Mau nggak mau ada perubahan-perubahan di direksi mereka juga. Itu contohnya gitu. Atau seperti di alat kesehatan. Alat kesehatan kita masih banyak impor bahan baku. Nah ini juga jadi problem kita gitu. Itu Mas. Pak, ini kan sudah tahu emang ada problem dan ini sudah berjalan selama beberapa waktu belakangan, beberapa waktu terakhir, beberapa puluh tahun yang lalu bahkan kata Pak Derajat Wibowo. Tapi sebetulnya langkah dan upaya itu dilakukan per kapan Pak? Berusaha untuk mengurangi impor dengan berbagai macam kebijakan yang ada. Yang pasti ya, kita nggak mau bicara yang lalu-lalu gitu ya. Yang pasti kita sekarang ini sudah kejar semua, makanya di sisi tambang kita lakukan hal yang sama gitu di sini. Tapi di sisi seperti misalnya untuk LRT aja, itu kan udah mulai banyak komponen lokal ya. LRT misalnya, itu kan banyak komponen lokal juga. Bahkan di kereta cepat juga kita mendorong betul yang namanya TKDN. Gitu. Jadi upaya-upaya ini kita kerjakan karena memang sejak awal Pak Erik diminta oleh Pak Jokowi megang BUMN, maka kita mengejar percepatan tersebut, walaupun masih juga ada yang tidak melakukan dengan cepat. Dan ini yang memang diminta oleh Pak Jokowi, kita evaluasi juga cepat ini. Jangan ragu untuk mengganti, ya kita akan lakukan itu. Apa yang dilakukan oleh Pak Presiden kita akan lakukan. Pak Derajat, mungkin tidak kita menghentikan impor secara keseluruhan? Kalau tadi Bang Arya mengatakan sekarang peningkatan untuk TKDN juga sudah signifikan. Mungkin nggak Pak Derajat? Semua investasi untuk domestik? Nggak mungkin. Tidak ada satu negara pun yang bisa bebas 100% dari impor, kecuali dia kena embargo dari kanan kiri, muka belakang ya. Seperti Korea Utara, begitu mungkin impornya sedikit sekali.
bahkan Korea Utara pun masih tetap impor sebagian dari Cina gitu ya. Jadi tidak mungkin satu negara itu bisa nol impornya. Ya. Tapi kita ini memang porsi impor kita itu terlalu besar, dan seperti yang saya sampaikan tadi sudah lama sekali kita menyambut baik yang disampaikan Presiden. Tapi ya perlu konkret, seperti contohnya yang disampaikan oleh Mas Arya. Mas Arya ini kawan lama saya ya, kan orang TV juga dulu dia ya. Yang disampaikan tadi 125 triliun pengadaan BUMN itu sudah kandungan lokal. Ya. Tentu pertanyaannya, itu baru klaim dari BUMN masing-masing atau sudah teraudit? Ada kan mestinya harus ada audit terhadap kandungan dalam negerinya ya. Karena kalau orang bisa saja klaim HP saya ini kandungan dalam negerinya banyak, misalkan bisa macam-macam ya klaimnya itu. Jadi harus betul-betul dicek supaya yang dilaporkan itu tidak asbun. Karena kalau yang dilaporkan asbun ya nanti kita akan terkecoh. Kelihatannya di laporan itu sudah naik, akan tetapi pada faktanya barangnya masih barang impor. Dan kemudian jangan lupa orang kita itu kreatif sekali. Barang impor bisa cuman dia impor 100% tapi dikasih label, dikasih capnya itu dalam negeri, akhirnya diklaim sebagai barang dalam negeri. Nah jadi ini harus ada semacam chain of custody audit lah kira-kira. Bang Arya, emang sudah diaudit klaim angka 125 itu Bang Arya? Ya, enggak, saya nilai total kontrak loh 25 triliun yang sudah kami hitung itu sekitar 68 triliun. Realisasinya 68 triliun. Ya, dari 125 itu 68 itu adalah sudah TKDN ya. Dan ini yang kita udah dorong dari Sukovindo ya, dan Survei Indonesia kita punya juga. Nah itu yang kita dorong untuk mengaudit TKDN tersebut gitu, Mbak. Tapi kalau impor nol kan tidak mungkin, Bang Arya. Angka yang realistis berapa, Bang? Agar mengurangi porsi yang sekarang? Nggak bisa kita katakan, nggak bisa ya, karena masing-masing industri kan berbeda-beda ya. Kita nggak berani mengatakan berapa persen gitu. Karena ada juga yang dia memang mau nggak mau memang banyak juga yang mau ini ya tinggi impornya gitu. Tapi kita yang dari sisi yang bisa lah kita lakukan gitu. Oke, baik. Terima kasih Bang Arya Sinulinga dan terima kasih juga Pak Derajat Wibowo sudah bergabung bersama kami. Selamat sore.